semuanya, salam sejahtera untuk kita. Pada materi kali ini, kelompok Plato akan menjelaskan dan membahas mengenai film The Matrix tahun 1999. Yang mana film ini bukan hanya sebagai film aksi ataupun cyberpunk biasa, melainkan film seperti laboratorium filsafat yang hidup. The Matrix juga mengajak kita berpikir, bisakah kita mempercayai apa yang kita rasakan dan bagaimana kita tahu dunia ini nyata, atau hanya simulasi yang sempurna. Melalui perjalanan Neo, film ini tentangkan dua aliran besar dalam epistemologi. Yang pertama, yaitu rasionalisme, yang dianut oleh Descartes, Spinoza, dan juga Leibniz, dan yang mana menurutnya rasionalisme ini adalah sebuah kebenaran yang ditemukan melalui akal dan pikirannya. Dan yang kedua adalah empirisme, yang dianut oleh Locke, Hume, dan juga Hobbes, yang mana menurutnya empiris merupakan kebenaran datang dari pengalaman indrawi, apa yang kita lihat, dengar, dan juga kita rasakan. Sekarang mari kita mulai menjelajahi mengenai adegan-adegan penting dalam film The Matrix tersebut. Yang pertama adalah indrawi. Film ini secara agresif menunjukkan bahwa indera penuhnya direkayasa, sehingga pengalaman menjadi bahan baku ilusi bukan landasan kebenaran. Adegan penting yaitu penjelasan Morpheus apa itu real yang terdapat di menit ke-32. Saat Neo baru terbangun, Morpheus menjelaskan, "What is real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain." Adegan ini adalah pukulan langsung terhadap empirisme Locke yang menyatakan bahwa pengetahuan bermula dari pengalaman indrawi. Jika semua sinyal indera hanyalah rekayasa komputer, maka pengetahuan empiris berada di atas pasir rapuh. Korelasi dengan Descartes. Dalam Meditation 1, Descartes menuliskan, "I will suppose some malicious demon of the utmost power who has directed his entire effort at deceiving me." Mesin dalam The Matrix adalah versi modern dari Evil Demon. Descartes berarti entitas yang mengendalikan seluruh pengalaman indrawi manusia. Kedua, perjalanan Neo, rasionalisme versus empirisme. Pada awalnya, Neo memulai sebagai manusia empiris. Ia percaya apa yang ia lihat, ia sentuh, dan ia alami. Tetapi ia kemudian menemukan bahwa semua itu palsu. Ketika hukum fisika di Matrix mulai patah, pengalaman empiris tidak lagi dapat diandalkan sebagai sumber pengetahuan. Ia dipaksa mencari yang lebih fundamental. Contohnya terlihat adegan latihan dojo sekitar menit 44. Neo dipukul oleh Morpheus dan merasakan sakit. Tapi Morpheus berkata, "Your mind makes it real." Di sini terlihat bahwa pengalaman tubuh dan indera tidak lagi valid sebagai sumber pengetahuan. Yang penting adalah pemahaman rasional tentang struktur matriks. Transformasi Neo mencapai puncaknya di menit 124-20, ketika ia mulai melihat kode matriks. Ia tidak lagi melihat pintu, peluru, atau agen. Ia melihat struktur logis yang mendasari semua objek dan fenomena. Ini sangat sejalan dengan pemikiran Leibniz, yang percaya bahwa realitas sejati adalah struktur rasional, sedang benda dan fenomena hanyalah penampilan. Fenomena are apprehensions, not the ultimate reality. Jadi perjalanan Neo mengajarkan kita bahwa untuk memahami dunia, akal dan logika kadang lebih penting daripada indera. Yang ketiga, matriks sebagai metafora keterbatasan empirisme. Di bagian ini, kita akan menyoroti matriks dan bagaimana ia menentang prinsip-prinsip empirisme. Matriks adalah sistem yang menciptakan pengalaman indrawi yang konsisten namun salah. Ini menghancurkan tiga prinsip utama empirisme, yaitu yang pertama, indera sebagai sumber utama pengetahuan dapat dipalsukan total. Indera sebagai sumber pengetahuan, matriks menunjukkan bahwa indera bisa dipalsukan sepenuhnya. Apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan bisa jadi ilusi. Yang kedua, keteraturan pengalaman, human, di mana biasanya kita percaya dunia punya pola dan keteraturan. Di matriks, keteraturan itu bisa diubah kapan saja oleh kode. Yang ketiga, hubungan sebab akibat. Apa yang biasanya pasti bisa tiba-tiba tidak berlaku. Biasanya peluru bisa berhenti di udara melawan logika indrawi. Contoh yang paling jelas terlihat di adegan anak sendok sekitar menit ke-56. Anak itu berkata, "There is no spawn. Is it not spawn that bends? Is it only yourself?"
Di sini kita melihat serangan langsung terhadap empirisme. Objek yang terlihat nyata seperti sendok ternyata tidak punya realitas mandiri. Yang nyata bahwa sendok tapi pikiran yang memproyeksikannya. Jadi adegan ini menunjukkan bahwa pengalaman indrawi tidak selalu bisa dipercaya sebagai sumber kebenaran. Yang keempat, analisis adegan berdasarkan kerangka teori. Yang pertama, pil merah versus pil biru. Di adegan ini, Morpheus memberi Neo dua pilihan epistemologis, bukan sekedar dua pil. Pil biru melambangkan empirisme, yaitu menerima pengalaman indrawi sebagai satu-satunya realitas. Kalau Neo menelan pil biru, ia akan kembali ke dunia yang familiar, dunia yang ia lihat dan rasakan setiap hari. Dengan kata lain, ia memilih untuk percaya pada indera, meskipun indera tersebut sebenarnya bisa salah. Ini sesuai dengan empirisme Locke, yang mengatakan bahwa pikiran manusia adalah tabula rasa dan seluruh pengetahuan berasal dari pengalaman. Jadi, pil biru adalah pilihan untuk tetap hidup dalam pengalaman, walaupun pengalaman itu palsu. Sebaliknya, pil merah menyimbolkan rasionalisme, terutama keraguan radikal ala Descartes. Dengan mengambil pil merah, Neo memilih untuk meragukan semua data indera yang selama ini ia percayai. Ia siap membuka kemungkinan bahwa dunia yang ia alami hanyalah ilusi. Ini sangat selaras dengan pemikiran Descartes dalam Meditations. Ketika ia berkata bahwa apapun yang bisa diragukan harus ditinggalkan agar kita bisa menemukan kebenaran yang benar-benar pasti. Karena itu, ketika Neo menelan pil merah, ia sebenarnya sedang melakukan langkah pertama dari perjalanan filosofis, yaitu memutuskan bahwa pengalaman indera tidak cukup sebagai dasar kebenaran. Yang menarik adalah kalimat Morpheus sebelum Neo memilih Morpheus berkata, "You have to see it for yourself." Sekilas kalimat ini terdengar empiris, seolah-olah Neo harus melihat dengan matanya sendiri. Tetapi sebenarnya, yang dimaksud Morpheus bukan melihat dengan indera, melainkan melihat dengan akal, melihat realitas yang tidak dapat dilihat melalui penglihatan biasa. Karena kenyataannya, mata Neo selama ini hanyalah bagian dari simulasi. Jadi, see it for yourself. Di sini berarti kamu harus membuktikannya melalui pikiranmu sendiri. Kamu harus membebaskan diri dari ilusi indrawi dan memahami realitas melalui akal. Ketika Neo akhirnya memilih pil merah, itu bukan hanya keputusan naratif, tetapi keputusan filosofis. Ia memilih jalur ia memilih jalur Descartes, meninggalkan seluruh keyakinan lama, meragukan indera, dan memulai pencarian kebenaran dari dasar. Jadi, kesimpulannya, adegan pil merah dan pil biru adalah simbol dari pertarungan besar antara empirisme dan rasionalisme. Pil biru mewakili penerimaan pasif terhadap pengalaman indera, sedangkan pil merah adalah komitmen untuk mencari kebenaran yang lebih dalam melalui akal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persepsi dan realitas. Ada cuplikan kalimat "there is no spoon" atau tidak ada sendok. Dalam adegan "there is no spoon", kita melihat seorang anak memberitahu Neo bahwa sendok yang ia lihat sebenarnya tidak benar-benar ada. Bagian ini menunjukkan bahwa persepsi tidak selalu mencerminkan realitas. Apa yang dilihat Neo lewat indera hanyalah ilusi yang dibuat oleh Matrix. Secara filosofi, adegan ini lebih dekat dengan rasionalisme. Karena menurut nasionalis seperti Spinoza dan Leibniz, realitas sejati bukan ada pada benda-benda yang kita lihat, tetapi pada struktur atau prinsip yang ada di baliknya. Dalam film ini, the real bukan sendoknya, tetapi kode matrix yang membentuk dunia tersebut. Kalau kita pakai sudut pandang empiris seperti Humi, ia akan berkata, yang kita lihat sendok hanyalah kumpulan kesan indera. Namun di matrix bahkan kesan-kesan itu pun palsu. Semuanya hasil fabrikasi dari program. Jadi adegan ini mengajarkan Neo bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan indera untuk mengetahui kebenaran. Ia harus mulai menggunakan akal, bukan mata, untuk memahami bagaimana dunia matriks sebenarnya bekerja. Saya akan menjelaskan koneksi filosofis. Morpheus sebagai pembimbing filosofis, Morpheus adalah guru Neo yang berperan seperti seorang rasionalis. Mirip Descartes, ia mengajak Neo meragukan semua yang dilihat dan dirasakan, karena indera bisa menipu.
Morpheus menekankan pentingnya membebaskan pikiran. Ia ingin Neo menggunakan akal, bukan hanya mengandalkan mata atau tubuhnya. Tapi, Morpheus juga menggunakan cara belajar lewat pengalaman. Misalnya, latihan di simulasi dojo atau melompat gedung. Ini mirip ilmuwan rasionalis seperti Galileo atau Descartes yang menguji akal dengan percobaan. Jadi, Morpheus adalah rasionalis yang memakai alat empiris. Akal tetap utama, tapi pengalaman terkontrol membantu memahami kebenaran. Kemudian ada koneksi filosofis lebih dalam. Yang pertama adalah kebangkitan Neo dan meditation Descartes. Baik Neo maupun Descartes memulai dari keraguan total. Neo meragukan dunia indrawinya, sedangkan Descartes meragukan semua yang bisa dirasakan. Keduanya kemudian terbangun ke realitas yang berbeda, dan keduanya mencapai pengetahuan melalui akal, bukan indera. Contohnya seperti Neo mulai melihat kode matriks, sedangkan Descartes menemukan cogito. Aku berpikir maka aku ada, seperti itu kalimatnya. Yang kedua, respon Locke dan Hume terhadap simulasi matriks. Kalau kita lihat dari perspektif Locke, ia mungkin tetap menerima pengalaman Neo di matriks sebagai pengetahuan. Tapi ia harus mengakui bahwa pengetahuan itu berdasarkan data yang palsu. Sementara Hume lebih radikal. Bagi Hume, kita tidak pernah bisa membuktikan realitas di luar persepsi, jadi kita tidak bisa membedakan dunia nyata dan simulasi. Yang terakhir adalah keyakinan Neo saat menghentikan peluru. Ini adalah contoh kemenangan akal atas pengalaman indrawi. Secara empiris, peluru akan membunuh Neo, namun akalnya berkata peluru hanyalah kode yang bisa ia kendalikan. Di sini terlihat bahwa ketika Neo memahami struktur logis matriks, ia bisa mengalahkan batasan dunia indrawi. Kesimpulan, Neo menjadi rasionalis. Ia mampu memahami struktur realitas matriks tanpa mengandalkan indera. Pengalamannya tetap penting, tapi yang menentukan adalah akal dan logika. Apakah rasionalisme dan empirisme bisa berdampingan? Matriks memberi jawaban iya. Indra tetap memberi data atau pengalaman, sementara akal menafsirkan dan menguji data tersebut. Dengan cara ini, keduanya bersifat komplementer, bukan saling bersaing. Jadi, film ini mengajarkan kita bahwa pengetahuan terbaik lahir dari kombinasi pengalaman dan pemikiran rasional. Terakhir, sebagai penutup, kami akan menjelaskan mengenai sedikit refleksi dan juga debat kelompok. Yang pertama adalah, apakah Neo sebenarnya seorang rasionalis atau empiris di akhir film? Dari perjalanan film tersebut terlihat bahwa Neo lebih condong ke rasionalis, yang mana ia bisa memahami struktur matriks tanpa bergantung pada indera. Pengalamannya tetap penting untuk belajar, namun akal dan logikalah yang membantu tindakannya. Dan yang kedua, bagaimana The Matrix mempengaruhi pandangan kita tentang realitas dan juga pengetahuan. Film ini membuat kita menyadari bahwa apa yang kita lihat dan rasakan belum tentu nyata. Indra bisa juga menipu kita, dan akal menjadi alat utama untuk memahami dan juga mengenai kebenaran. Dan yang terakhir itu ada sintesis, yang mana bisakah rasionalisme dan empirisme hidup berdampingan? Jawabannya adalah iya. Indra memberi kita data atau pengalaman, sementara akal menafsirkan dan menguji kebenaran dari data tersebut. Maka Matrix menunjukkan bahwa pengetahuan terbaik muncul dari kombinasi pengalaman dan juga pemikiran yang rasional. Berikut adalah penjelasan dan juga mengenai film dari The Matrix 1999. Kami dari kelompok Plato mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.